Jadi pada intinya saya ingin tetap berkarya dalam situasi dan kondisi yang mungkin pergerakan kita agak sedikit terhambat karena pandemi ini. Saya harus terus memaksimalkan, memberdayakan diri saya untuk terus berkarya dengan membuat bonsai atau budidaya tanaman bonsai. Selamat siang atau selamat sore untuk kawan-kawan semua. Perkenalkan, nama saya Islahul Abid, panggilannya Abi. Untuk pekerjaan saya atau profesi saya sebagai pengacara atau lawyer, dan hobi saya sebagai pebonsai. Alamatnya Dusun Cengkehan, Ukirsari, Imogiri, Bantul. Jadi gini, kemarin ceritanya dalam beberapa bulan yang lalu kebetulan ada musibah pandemi COVID-19 sehingga mengharuskan saya untuk banyak di rumah. Kalau sebelum-sebelumnya aktivitas saya kan memang seorang lawyer atau pengacara. Nah, saya mengisi waktu luang saya tentunya harus memaksimalkan inspirasi saya untuk terus berkarya, yaitu dengan budidaya pohon-pohon langka yang saya jadikan bonsai. Mulai dari serut ada, kemuning, kemudian beringin, kemudian pohon awar-awar, pohon rukem, pohon bunga kupu-kupu, lohantu, dan masih banyak lagi, Mas. Jadi pada intinya saya ingin tetap berkarya dalam situasi dan kondisi yang mungkin pergerakan kita agak sedikit terhambat karena pandemi ini. Saya harus terus memaksimalkan, memberdayakan diri saya untuk terus berkarya dengan membuat bonsai atau budidaya tanaman bonsai. Di sisi lain saya juga memang menyukai ibaratnya melestarikan tanaman-tanaman langka yang ada di sekitar rumah saya, karena saya tinggal di perkampungan atau tinggal di hutan ini, Mas. Jadi sumber dayanya untuk kita berkarya sangat banyak sekali, yang tentunya masih kemarin mungkin pohon-pohon itu nggak dimanfaatin atau hanya tumbuh liar begitu saja. Bisa kita maksimalkan dengan budidaya seperti ini. Nah, tentunya ini bisa menopang perekonomian kita untuk terus berkarya dalam kondisi kita di rumah, dan seperti itu. Di sisi lain pohon-pohon ini kan nggak akan punah, karena kita terus budidayakan. Misalnya saya mendapatkan bahan serut seperti ini kan ranting-rantingnya atau cabang-cabangnya kan kita potong, itu masih kita manfaatin lagi untuk di stek yang nanti dalam pertumbuhannya bisa kita jadikan bonsai. Awalnya saya suka dulu, Mas, saya suka menanam. Jadi sebelum ini saya jadikan bonsai, kayak kemuning ini saja, saya punya kemuning yang yang besar, indukan yang besar. Itu pun bijinya saya tanam sampai besar, itu di barat sana banyak banget ya. Jadi memang saya suka bercocok tanam, terutama berkaitan dengan pohon-pohon yang langka begitu. Jadi kebetulan saya punya lahan juga di hutan. Nah, pada pinggir-pinggirnya itu kan banyak yang nggak dimanfaatin. Ya, kalau kita hanya mendungkel saja mungkin bisa merusak alam. Namun ini saya budidayakan gitu, Mas. Jadi nanti ranting-rantingnya itu pun nggak jadi limbah atau dibuang begitu saja. Ranting-rantingnya juga saya setek dan nanti bisa tumbuh. Contohnya tadi ada ya yang hasil setekan-setekan dari batang-batangnya juga. Ya, tentunya pohon-pohon tertentu saja yang mudah untuk dikondisikan. Biasanya yang namanya bonsai kan identik dengan daun-daun yang kecil. Daun-daun yang kecil, tentunya daun-daun yang besar nanti sulit juga untuk memprogramnya sehingga daun itu kecil kan gitu. Jadi untuk tampilan bonsai sendiri kan
adalah replika pohon aslinya, yang di situ nanti dalam sebuah media pot itu kelihatan kayak di alam, tumbuh di alam, sehingga daun yang besar ini bisa bentuknya kecil-kecil. Nah, tentunya itu butuh program tahapan demi tahapan. Pertama mungkin di program akarnya dulu, program cabang, kemudian program ranting, program anak ranting. Nanti otomatis setelah kita pruning atau kita dalam pembentukan itu, nanti lambat laun, tentunya ini membutuhkan waktu yang tidak sebentar, nanti akan mengecil dari pohon itu. Nah, dari pohon-pohon yang mungkin berdaun besar, mungkin bisa saja karena apa? Tergantung inspirasi kita atau tergantung kreasi kita dalam membuat sebuah bonsai. Tapi alangkah lebih mudahnya jika basic daun tersebut sudah berdaun kecil gitu Mas. Kalau dari hasil dongkelan tentunya akarnya sudah ada ya Mas ya, sudah ada. Itu nanti tinggal kita program akarnya. Kemudian kalau sudah tumbuh cabang seperti ini, nanti kita kemudian pembentukan dasar mengenai cabangnya. Kemudian nanti masih ada program lagi, yaitu pembentukan dari ranting kan gitu. Nah, mengenai prosesnya setiap pohon relatif, mungkin ada yang cepat, ada yang lambat, tergantung dari pertumbuhan itu. Ya minimal untuk program perantingan atau cabang seperti membutuhkan waktu sekitar 3-6 bulan, atau bahkan ada yang bertahun-tahun, karena dimanapun juga kita harus membentuk bonsai itu benar-benar seperti pohon di alam atau natural kan gitu. Kalau untuk dijual, sebenarnya saya nggak ada niat untuk dijual karena saya suka. Namun kalau ada yang membeli juga nggak apa-apa. Gitu. Jadi dalam sebuah karya ya Mas ya, dalam sebuah karya atau kita berinovasi, kalau mindset awal itu untuk dijual kemungkinan besar malah sulit dijual. Tapi kalau mindset awal kita suka dulu terhadap karya kita, sehingga karya kita itu disukai oleh orang lain, kemungkinan besar penjualan akan terjadi Mas. Saya berawal dari suka dulu ya terhadap budidaya bonsai atau tanaman atau bercocok tanam. Nah, kebetulan saya dokumentasikan dalam sebuah video. Nah, teman-teman pada melihat, kemudian ada yang suka dan datang ke sini, kemudian mereka ingin membeli, ya saya jual karena mungkin harganya juga cocok. Ya kalau selama itu bisa menghasilkan boleh buat, meskipun saya nggak ada niatan dijual. Kalau memang orang menyukai dan mau membeli, ya monggo silakan, nggak masalah kan gitu Mas. Jadi memang dalam sebuah karya bonsai itu memang membutuhkan suatu kesabaran dan juga mengenai kita menyikapi terhadap apa yang kita sukai. Kalau kita sudah suka, tentunya dalam menjalankan sebuah karya atau kreasi, tentunya nanti akan menghasilkan sesuatu hal yang maksimal juga. Kalau kita sudah suka, orang lain pun akan kita berusaha semaksimal mungkin agar orang lain itu juga suka. Kalau sudah orang lain sudah suka, tentunya nanti di situ daya tarik atau daya pikat terhadap sesuatu hal yang kita buat atau kita karyakan itu nanti akan termotivasi juga atau akan terarahkan juga ke arah nominal juga Mas gitu. Kalau saya kebetulan lagi nggak ada aktivitas atau lagi bisa sampai dari pagi sampai sore, karena saya memang benar-benar menghayati dari membuat bonsai atau bercocok tanam ini ya. Masnya mungkin bisa cobalah, misalnya nanti punya bonsai gitu kan, kita sudah kayak lupa ya, kalau pikiran kita sudah terfokus mengurus bonsai, biasanya seharian pun nggak terasa capek Mas gitu. Oke, untuk rekan-rekan semua dan sahabat-sahabat semua dimanapun Anda berada, mungkin alangkah baiknya jika hal ini terus berkelanjutan dalam jalinan tali silaturahmi ya, untuk
Misalnya mungkin ada yang mau sharing atau mau ngobrol-ngobrol atau ngopi bareng. Kebetulan saya punya juga channel pengopi ya, pengopi channel di YouTube saya, bisa subscribe ya. Atau ke nomor kontak saya 085 2929 45525. Ya, saya ulang ya. 085 2929 45525. Bisa datang ke tempat saya setiap saat, bisa konsultasi atau sharing mengenai bunci, bisa juga konsultasi hukum.